Kalau pesen tentang anak-anak Mahatali tafsir, pokoknya kalau belajar ilmu itu cari sisi ekstrimnya, karena dari sisi itu kamu akan malu. Guru kula Kiai Haji Maimun Zubair iku nak ana yasinan kok mboten wakaf niku duka tenan. Sampai teng musala diparani didukani. Jadi gara-gara pireng yasinan banter, fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirrun banter. Duka. Kudu ketara waqafe, fala yahzunka qauluhum. Itu kan wonten mem itu wakaf lazim. Maknane ngeten, fala yahzun mongko aja nyusano ka ing sira Muhammad apa qauluhum pengucapane wong kafir. Yaiku komentare wong kafir lasta mursala, bahwa kamu itu tidak rasul. Terus Allah menghibur nabinya, tasliyah. Cara Jalalain wa hadhi tasliyatun lin nabi. Terus Allah menghibur kanjeng Nabi, inna na'lamu. Kowe ora usah kuwatir Muhammad ambek omongane wong kafir. Aku ngerti kabeh, mayusirruna wa mayu'linun. Lha iku nak mbok wasolno iku hadal kalam mimma kulil kufar. Lah nek wasalna berarti kowe aja susah mbek omongane wong kafir. Sing wong kafir iku ngomong inna na'lamu. Nah, itu fatal betul karena inna na'lamu bukan makulul kafirin tapi min makulillahi ta'ala. Maka untuk memisahkan itu diwaqafno. Fala yahzunka qauluhum waqaf. Paham ya? Terus nembe inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'lin. Terus, nah tafsir itu sebetulnya itu ya seperti itu. Jadi ngerti, Imam Suyuti itu ngerti mana sing dawe Allah memang dawe Allah, mana dawe Allah yang sudah didelegasikan ke kita kemudian menjadi milik kita. Jadi misalnya kita takoki Robbi Firli dawe sapa Gus Pak? Ya dawe pangeran sing diulangno kowe, harus ditambahi sing diulangno kowe. Sekali gak kamu tambahi begitu, masa Allah dongo Rabbi firli warhamni, ya kan ya terus lucu. Paham ya? Terus kalau suwun konco-konco sing nekuni tafsir itu cari sisi ekstrimnya. Dan itu sudah dibangun oleh Imam Suyuti, oleh Imam Makhali dengan mengatakan wa yuqaddaru napa fi awwaliha qulu. Jadi qulu ini solusi untuk menjawab keiskalan tadi. Masa Allah dawuh ning Kanjeng Nabi iya kana butuh, tentu ya bener Quran dawe Allah, tapi kalimat ini sudah milik Kanjeng Nabi, milik umatnya Kanjeng Nabi. Ya seterusnya begitu. Misalnya Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqin, ya sama. Dawe Allah yang sudah milik kita, terus kita ucapkan lagi untuk Allah Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Nah, begitu seterusnya gitu. Terus carilah sisi ekstrim. Kemudian kenapa saya minta tafsir Sawi dibawa di sini? Cara Habib Hasan ben edok-edok pinter nggih, ben edok-edok pinter wae. Muga-muga pinter tenan, mboten edok-edok niki ribet nek edok-edok. Nah niku ngeten. Banyak cara bahasa intelek itu kritikus ya, kritikus terhadap tafsir Jalalain karena cara menerangkan nasa mansu itu mujmal. Padahal ada hal-hal yang enggak boleh mujmal. Misalnya kalau beri contoh lakum dinukum waliyadin wahada qabla ayyuk marobil harfi. Begini kalau beri contoh gampang ya. Dulu Nabi karena tanggane iku rata-rata kafir, riyen dereng enten NU, dereng enten Muhammadiyah. Makanya di Quran ndak ada qul ya ayyuhan nahdiyun, ya ora ana qul ya ayyuhal Muhammadiyun, malah sing ana qul ya ayyuhal kafirun, pancen tanggane cek kafir kabeh. Nah, karena Nabi riyen tanggane tesih kafir sedanten, supaya kita tidak saling mengganggu, tidak saling menghujat, bikin etika bersama, bikin cara hidup berdampingan. Carane piye? Wis pokoke la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'bud sak teruse. Berarti Kanjeng Nabi kan ngendikan saya tidak menyembah yang kalian sembah, kalian juga sementara tidak menyembah yang saya sembah. Itu penting sekali kata nahwu seperti itu. Kita kalau ngaji alfiyah atau ngaji nahwu, isim fa'il itu zamannya hanya hal dan istiqbal. Sekarang misalnya sampean takok wala antum abiduna ma a'bud, kalian para orang kafir yang zaman itu masih ada Umar, ada beberapa yang masih kafir, kalian tidak menyembah apa yang saya sembah. Faktanya suatu saat man singkana qadiman kafiron itu sekarang aslama.
Dan ini pentingnya ngaji nahwu. Orang yang dulu dicap kowe ra bakal nyembah apa sing tak sembah, ternyata sekarang Islam, berarti sekarang mereka ya'budu ma'abud, mereka menyembah apa yang kita sembah. Maka wala antum abiduna ma'abud kan nak nerangno kudu detail. Kowe saiki ku ora nyembah sing tak sembah fi zamanil an, mergo isim fa'il itu zaman apa? Hadir, hal dan mustakbal. Tapi di ayat itu jelas hal, karena faktanya ada yang akhirnya Islam. Kalau yang akhirnya Islam berarti akhirnya nyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Imam Suyuti ngendikan surat ini dinasah sampai ayat saf, ayat kita. Nah, pentingnya sarah kados Imam Sawi ini, pentingnya sarah akan meluruskan itu. Meluruskan itu bukan karena salah, memang itu nggak detail. Nggak detail gini, kata Imam Sawi, sarahnya Jalalain paling dibanyak pakai ulama itu Sawi sama Sulaiman Al-Jamal. Ya, tafsir Jalalain itu sarah paling terkenal Sawi sama Sulaiman apa? Al-Jamal. Dan alhamdulillah nanti kalau sinau ini sedanten. Gampangane ya Hasan undang aku ya ora salah. Mergo kula ya kepengin kenal wae. Mergo mau kenal putrane tok ketoke ora keren. Ono sing sepuh kenal anake dadi kowe. Terus akhirnya harus kita luruskan. Misalnya begini. Wa hadhi surah mansukhah bi ayatis saf atau bi ayatil kitab. Mansukhah itu artinya hukum itu dibatalkan. Itu fatal betul kalau dibatalkan semua. Fatalnya begini. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun abadal abad. Bahkan mohal. Saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Lho Kanjeng Nabi ra nyembah sembahane wong kafir abadal abad apa sementara? Abadal abad. Bisa dimansuh ndak la a'budu ma ta'budun? Ndak kan? Tapi wala antum abidun abud bisa dimansuh secara kenyataan karena banyak orang kafir yang masuk Islam. Loh itu kan jelimet, jadi satu surat ada ayat yang nggak mansukhah, ada ayat yang mansuh. Jadi kayak detail bibasan karena Mahatali. Niki pokoknya gaya-gaya nantok, pokoknya sawangannya ngomong ilmu sing jelimet, sing detail, ben kena gue cerita. Wah, Mahatali bulus tok ngomongnya ilmu sing wis jelimet. Jalalain Sawi. Lah terus buktine jelimet apa? Nganti aku ora paham. kesimpulannya terakhir ngono dadi. Tapi sing penting ku gaya. Aja sampai ilmune biasa tetep ra paham, malah sini-sini wong. Mung biasa kok gak paham. Kula waca nggih contoh komentare Imam Sawi. Ini kersane untuk barokah. Malah ini kitab kula beto kersane barokah. Dados sing Sawi ini ndipit. Oh iki. Iya kuliah ya. Kula waca nggih kersane jenengan untuk barokah Imam Sawi. Nggih maca Jalalain nggih mau Sawi. Lakum dinukum napa wau? Macane ampun waliyadin waliyadin. Waca waliyadin. Kula waos nggih sing tenggene Sawi. Imam Suyuti langsung ngendikan mansukhah. Artinya Imam Suyuti juga nggak salah, memang ada beberapa ayat yang faktanya mansukhah. Tapi Imam Sawi juga lebih detail karena ada yang tidak mansukhah kayak tadi. La a'budu ma ta'budun adalah fakta yang nggak akan pernah berubah, bahwa Nabi nggak akan pernah menyembah apa yang mereka sembah. Nah ini dawuh Imam Sawi. Wa hadza qabla ayyuk marobil harbi al isyarah raji'atun ilal ayat al akhirah. Jadi yang dinasah itu hanya ayat akhirah lakum dinukum waliyadin. Artinya tidak semuanya dinasah. Karena kalau semuanya dinasah berarti la a'budu ma ta'budun ikut dinasah. Kalau ikut dinasah itu fatal. Masa ketentuan Nabi gak menyembah berhala sekarang dinasah. Kalau dinasah berarti sekarang boleh. Fatal gak pemahaman gitu? Fatal kan? Paham ya? Makanya kalau suwun kalau ingin belajar ilmu serius itu cari sisi fatalnya. Enggak terus kue tenanan oleh sinau. Mergo betapa naifnya kalau salah itu maksudnya apa? Betapa naifnya kalau salah. Kayak latihan bahasa Indonesia lah. Cari naife wong sing ra iso bahasa Indonesia. Enggak terus kue terus isin hampir latihan tata bahasa. Ana wong menek wit. Tolong minta keturunannya. Wah
minta turun jadi minta apa? Banyak orang. Kok coba sampaikan, kamu udah usah malu. Saya malu karena kemaluan saya besar. Jadi dia nggak tahu rasa malu bahasa Indonesianya apa, malah bahasanya nggak karu-karuan. Karena tahu sisi fatalnya, orang itu akan malu kalau nggak belajar tata bahasa Indonesia. Karena sekali salah ini fatal. Kalau orang Indonesia mengubur mayat itu mengebumikan, tapi kalau menterkenalkan ilmu itu membumikan. Makanya pernah ada seorang itu salah, kita harus mengebumikan ilmu-ilmu syariat. Mergo dekne iku krungu-krungu membumikan itu maknanya menterkenalkan. Jadi sesuatu yang harus dikulturkan, dimasifkan, bahasa Indonesia membumikan. Maksudnya membumikan itu mengkulturkan atau memasifkan. Tapi nak mengebumikan itu mengubur. Lah iki karepe wong iku ape mengebumikan syariat, maksudnya dekne iku memasifkan syariat, tapi ora iso bahasa Indonesia akhirnya mengebumikan. Nah, artinya gini, kalau kamu latihan bahasa Indonesia juga dengan cara demikian, cari sisi fatalnya, apa? Cari sisi fatal. Nah, begitu juga dengan belajar wakaf, belajar saktah, belajar yang serius, karena sekali itu salah, itu akibatnya apa? Fatal. Sama dengan ngaji Jalalain juga gitu, sampean harus tahu wa yuqaddaru qabla qauli ta'ala iyyaka na'budu napa qulu. Karena dengan itu maknanya menjadi munasabah. Qulu ya ummata Muhammad iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qulu ya ummata Muhammad ihdinas siratal mustaqim. Ya masa Allah piyambak sing ngendikan ihdinas siratal mustaqim. Nah, ya Allah nak jenengan njuk petunjuk lah, kula kok petunjuk sinten? Ribet kan? Ya jadi kalau suwun Jalalain ini tafsir yang luar biasa. Dulu Mbah Mahfud Termas ngaji Mbah Soleh Darat yang Marroten juga Jalalain. Dulu saya ngaji sarang paling seneng ya berkali-kali ke Jalalain. Kalau Jalalain itu tak sinauni model piye wae ke Jalalain. Kalau gadah Sarah Sawi, kalau gadah Sarah Sulaiman Al Jamal. Mergi pentingnya Sawi itu dikarang oleh madzhab Maliki. Jadi Imam Suyuti itu madzhabnya Syafi'i. Tapi punya sareh Imam Sawi itu madzhabnya apa? Maliki. Terus ini dua ilmu yang luar biasa, karena pentingnya dua madzhab itu nanti tahu cara pandang. Nah, terus yang terakhir kalau contohnya sing gampang-gampang mawon, hudal lil muttaqin misalnya. Orang takwa itu gimana? Cara santri sing lagi seneng-senenge khusyuk, sing darani takwa itu nglakoni segala perintah, ngelarang apa, meninggalkan segala apa larangan. Lho pertanyaane nek wis ngono ora butuh ditunjukno Quran, wis bener hudalil muttaqin. Yang dikatakan Quran itu mencerahkan yang enggak tahu, yaitu litukhrijan nasa minadz zulumati ilan nur. Saiki Umar masuk Islam barokah Quran, banyak orang kafir masuk Islam barokah Quran. Lho Quran kok ngendikan hudalil muttaqin, corong jorak nguyai segoro. Makanya harus dicarikan solusi. Maknanya hudalil muttaqin piye? Teng mriki diartekno hudalil muttaqin ayyiso irina ilat taqwa. Jadi masih ilarnya orang yang karena Quran itu akan menuju berproses menjadi takwa. Minal kufri ilal iman, wa minal fiski ilas sholah, wa minal jahli ilal ilmi. Karena kalau ilmu muttaqin diartikan sudah jadi, pertanyaannya nanti Quran itu taksilul hasil. Monggo. Terus kula suwun ngaos Jalalain ini terus sing napa sing detail, sing ngertos siri-sirine napa tafsir Jalalain, sehingga kita ngertos kenapa harus ada tafsir-tafsir seperti itu. Karena takutnya kalau dimaknani lil muttaqin, hudal lil muttaqin kanggo wong sing wis imtisalil awamir wa istinabin nawahi. Lho, fakaifa bil Quran alladzi bisababi asla Umar wa bisababi aslama Hamzah wa bisababi aslama kufar. Zaman Kanjeng Nabi ku wong Islam mergo krungu Quran. Tapi Quran aja terus hudal lil kafirin, malah aneh. Wong karwan wong. Tapi nak hudal lil muttaqin maknane sing wis takwa dengan arti wis dadi rak nguyai segoro.
Nah, ini terus tengah-tengah as-sairina ilat takwa. Jadi barokahnya Quran, orang akan menuju takwa. Paham ya? Terus itu bukan halul alfat tapi halul ma'ani. Jadi Jalalain bukan sekedar mengurai secara lafaz tapi juga mengurai secara makna. Jadi muskilah-muskilah yang ditimbulkan pertanyaan-pertanyaan itu akan terjawab lewat solusi-solusi tadi. Paham ya? Terus kula suwun teng lari-lari Mahatali nak belajar Quran, belajar tafsir niku cari sisi napa ekstrimnya. Nanti terus kamu akan serius. Nggih ngoten mawon mergi kula mangke jam kalih wonten tamu saking Jember, kula ngapunten ingkang kathah. Mugi-mugi niki barokah, angsal barokah ya Habib Hasan, keluarga Habaib teng mriki, para guru. Kula nangsal baripun tafsir Jalalain Imam Suyuti, Imam Mahali, Imam Sawi. Kula suwun sinaone sing tenanan kersane dados Quran sing al-mu'jiz, Quran yang benar-benar kualitasnya terjaga, kualitas bayaniyah, kualitas rohaniyah, kualitas nafahat nawa ilahiyah. Mugi-mugi angsal barakahipun sedanten nggih semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.